Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin meresponnya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Namun sebelum membacakan komentar, saya informasikan dulu ya, saya ulangi lagi. Bagi yang belum mengetahui ya, kalau yang sudah mengetahui ya alhamdulillah. Yaitu informasi untuk gaji rutin 1 Juni 2026 maupun informasi rincian gaji ke-13 ya untuk bulan Juni 2026 ya, rincian gaji rutin maupun rincian gaji ke-13 itu sudah muncul ya, sudah ada di aplikasi Taspen Online Service ya untuk pensiunan PNS atau pensiunan ASN. Sedangkan untuk pensiunan TNI Polri itu juga sudah ada ya, itu informasi gaji rutin, rincian gaji rutin 1 Juni 2026 maupun gaji ke-13 ya. Itu informasi untuk Taspen Online Service itu saya menggunakan akun saya pribadi maupun informasi dari beberapa teman kita, Bapak Ibu pensiunannya. Sedangkan untuk informasi dari Asabri Mobile itu saya karena tidak punya akses ya, jadi informasinya saya peroleh dari teman kita juga ya, Bapak Ibu pensiunan, yaitu dari Bapak Abdul Ghani, Bapak Suryo, dan Ibu Kamariri. Nah ini untuk lalu saya bacakannya ini komentarnya. Pertama komentar dari Bapak Dedi dari Bapak Dedi Effendi ya. Saya mau menambahkan info gaji ke-13 betul sudah ada. Barusan saya ditelepon oleh pegawai Bank Mandiri bahwa gaji sudah ada, dapat dicairkan tanggal 2 Juni 2026 ya. Jadi ini informasi dari Bapak Dedi Effendi yang ditelepon langsung ya oleh pegawai Bank Mandiri bahwa gaji ke-13 itu sudah ada ya, namun pencairannya itu tanggal 2 Juni 2026. Itu informasi dari Bapak Dedi Effendi yang ingin menambahkan informasi ya tentang gaji ke-13. Terima kasih ya. Lalu selanjutnya informasi dari Bapak Saiful Alim ya. Bapak Saiful Alim berkomentar, kalau kita pensiunan itu tinggal klik andal by Taspen. Nah, di bawahnya autentikasi ada keterangan bahwa pencairan gaji ke-13 dicairkan mulai 2 Juni ya. Nah, ini informasi ini sekarang ini baru ya, karena saya jujur jarang membuka aplikasi andal by Taspen ya. Jadi saya seringnya membuka aplikasi Taspen Online Service. Jadi kalau andal by Taspen saya jarang, karena itu saya sering gunakan untuk autentikasi aja atau absen ya tiap bulan. Nah, ketika saya buka ya informasi dari Bapak Saiful Alim ya dari aplikasi andal by Taspen, itu memang di bawah menu autentikasi, di bawah menu pensiun bulanan itu ada informasi Taspen ya, itu ada gambarnya itu. Ini kalau saya klik begitu ya informasi Taspen ini, nah itu judulnya itu ya, judul daripada beritanya ya, detail berita itu judulnya Taspen salurkan pembayaran gaji ke-13 pensiunan ASN mulai 2 Juni 2026 melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Jadi detail berita yang di aplikasi Andal by Taspen kalau kita klik begitu ya, itu detail beritanya, judulnya kan ada beberapa di keterangannya di bawah, namun judul beritanya itu Taspen salurkan pembayaran gaji ke-13 pensiunan ASN mulai 2 Juni 2026 ya, mulai 2 Juni 2006 melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia ya. Jadi mulai 2 Juni. Jadi mungkin ya kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya begitu, kadang-kadang juga ya itu ada Bapak Ibu pensiunan yang tanggal 2 Juni itu belum cair begitu ya, dan cairnya beberapa hari kemudian gitu. Mudah-mudahan sih saya berharap untuk gaji ke-13 cair semua ya tanggal 2 Juni ya.
Nah, itu informasi dari Bapak Saiful Alim ya, yang ada di aplikasi Andal by Taspen. Selanjutnya ada komentar dari akun LZ57 Home Studio. Sebenarnya isu rapelan itu munculnya dari mana, Pak? Apa benar atau hanya isu gitu? Begitupun ini komentar dari Bapak Burhan Setui ya, itu rapel gaji para pensiun kapan cair. Ini memang setiap setiap video saya selalu muncul ya beberapa komentar yang selalu menanyakan kapan kenaikan gaji, kapan rapel, terutama ini kapan rapel cair begitu ya. Nah, tentunya itu berdasarkan informasi ya dari aplikasi Taspen Online Service, dari aplikasi Taspen maupun dari aplikasi Asabri Mobile itu, karena belum ada kenaikan gaji ya, karena gaji rutin 1 Juni 2026 itu kan belum ada perubahan, artinya sama dengan bulan-bulan sebelumnya, artinya tentunya belum ada kenaikan gaji ya pada tahun 2026, dan kalau belum ada kenaikan gaji tentunya belum ada rapelan ya. Jadi saya juga tidak tahu nih ya Pak akun Home Studio ya, itu isu itu munculnya dari mana, tapi itu hanya isu ya. Lalu juga untuk Pak Burhan ya, juga itu rapelan itu juga cuma isu ya. Jadi berita tersebut tidak benar ya sampai saat ini begitu. Karena belum ada peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji yang baru, sehingga belum ada kenaikan gaji ya, dan tentunya belum ada rapelannya. Ini juga komentar dari Bapak Nana Suryana ya, ini kisruh masalah rapel gitu ya. Gaji saja tidak naik, dari mana asalnya rapel itu? Itu komentar dari Bapak Nana Suryana ya. Nah, itu komentar tentang rapel ya. Nah, lalu ini komentar dari akunnya Yuyun Sri Yuntini ya, ini memperkenalkan diri Bapak Totong Subanti atau Bapak Totong Subandi mungkin ya, itu yang tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Itu Pak Ridwan, saya ingin dimasukkan jadi anggota grup pensiunan. Mohon maaf ya Bapak Totong, saya tidak punya grup yang anggota pensiunan ya. Itu kalau saya bacakan beberapa teman kita ya yang berdasarkan tempat tinggal dan juga pensiunan, itu karena uh, secara ikhlas, secara spontanitas itu ya dari Bapak Ibu pensiunan tuh memperkenalkan diri di komentar di konten-konten saya tentang pensiunan gitu. Jadi saya tidak pernah meminta ya, artinya saya tidak pernah meminta Bapak Ibu pensiunan untuk memperkenalkan diri gitu Pak Totong. Tapi secara secara sukarela begitu ya, secara mungkin otomatis lah gitu ya. Itu Bapak Ibu pensiunan memperkenalkan diri sendiri begitu. Dan tentunya saya berterima kasih sekali ya. Artinya saya kenal dengan Bapak Ibu semua ya walaupun secara online. Jadi saya terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya, baik itu tempat tinggal maupun pensiunannya begitu menjadi Pak Totong. Jadi ini tidak ada grup-grup ya anggota pensiunan ya. Jadi nah dari Bapak Ibu yang memperkenalkan diri itu saya rekap gitu ya. Ini untuk saya pribadi aja ya, artinya saya rekap begitu, lalu saya tabulasikan begitu. Jadi memang cukup menarik juga ya. Jadi yang banyak berkomentar dan memperkenalkan diri itu terbanyak dari Provinsi Jawa Barat, itu 100 lebih ya itu ya. Itu yang kedua dari Provinsi Jawa Timur, yang ketiga dari Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan memang provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi yang terbesar di Indonesia. Namun yang di urutan keempat ya itu Provinsi Lampung ya, itu mungkin beneran gitu ya, karena saya juga pernah di dinas di Lampung selama 5 tahun dan pensiunnya juga di Lampung saya gitu. Jadi yang terbanyak keempat ya yang berkomentar dan memperkenalkan diri itu Bapak Ibu pensiunan yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung ya, di urutan keempat. Di urutan pertama Jawa Barat, di urutan kedua Jawa Timur,
dan di urutan ketiga di Jawa Tengah ya, itu provinsi-provinsi besar di Indonesia. Nah ini di video saya yang terakhir ya, itu juga udah ada lagi nih, maaf ya. Ini yang memperkenalkan diri nih ya, di video saya sebelumnya yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya nih, yang memperkenalkan diri ya, yang belum saya bacakan itu sampai terakhir ini sudah 490 orang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri, itu mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua ya, dari semua pulau tuh ada wakilnya gitu ya yang nonton video saya. Nah ini saya memperkenalkan diri ya, yang saya bacakan saja yang terakhir yang belum saya bacakan itu Ibu Neni Oktavia itu dari Tangerang, Banten. Lalu Bapak Surawung dari Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada akun man ya garis miring Bing 60 itu Sukabumi, Jawa Barat. Lalu akunnya Lalu Taswin memperkenalkan diri Bapak Lalu Muhammad Taswil itu dari Lombok, NTB, pensiunan guru 1 Desember 2020. Ini banyak ya pensiunan guru yang memperkenalkan diri. Lalu Ibu Tuti ya, Ibu Tuti ini di komplek Manglayang Regensi ya, di Cinuruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Lalu akun Bapak Muslimin SA itu dari Malang, Jawa Timur. Lalu akun Bapak Rindam Abang itu dari Bandung, Jawa Barat ya. Lalu Bapak Omar Dani itu Kampung Tambun Permata ya, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini beda kabupaten, beda kecamatan doang ya dengan saya. Karena saya di Kabupaten Bekasi ya, cuma di Kecamatan Babelan. Kalau ini Kecamatan Tarumajaya, Bapak Omar Dani. Di mana Bapak Omar Dani ini pensiunan TNI Angkatan Darat tahun 2023. Ini tahun pensiunnya sama ya dengan saya, Bapak Omar Dani ini. Namun Bapak Omar Dani ini pensiunan TNI Angkatan Darat. Kalau saya kan pensiunan PNS biasa ya. Nah, lalu Bapak Eko Sunarto ya, ini juga memperkenalkan diri dari Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu Bapak Surya Jaya Noyan itu Kabupaten Sanggau, Kecamatan Noyan ya, itu Kalimantan Barat, kita pensiunan PNS Pemda tahun 2011. Ibu Eli Mariani, Pekanbaru Riau. Bapak Kosutarya dari Padalarang, Jawa Barat. Ibu Lismana Sution, Cianjur, Jawa Barat. Ibu Sartina dari Karanganyar, Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Ini ada akunnya Ngaluguk Unsil ya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Lalu Ibu Nih Ketut Tarmi dari Lampung, pensiunan guru SMP tahun 2025. Lalu ada akun Mbak Tuti Propau, itu memperkenalkan diri Ibu Sri Puji Astuti. Ini dari Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung, pensiunan tahun 2021 PNS. Itu guru SMA Negeri 4 Kota Bumi, Lampung Utara ya. Lalu Bapak Diakso Wibowo dari Klaten, Jawa Tengah. Ibu Okviatri ya, itu pensiunan 1 November 2025. Ibu Angela ya, itu dari Jombang, Jawa Timur. Lalu akunnya Yuyun Sri Yuntini memperkenalkan diri Bapak Totong Surbanti, mungkin Bapak Totong Surbandi kali ya, salah ketik. Ini dari Tasikmalaya, Jawa Barat, pensiunan tahun 1995 dari Depdikbud Cianjur ya. Lalu Mbah Luno ya, ini Bapak Mbah Luno ya, dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan akun Nakasir, Bapak Nakasir SE, itu dari Kabupaten Malawi, dari Kalimantan Barat ya. Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat, Bapak Nakasir. Nah ini ketika saya tabulasikan berdasarkan provinsi ya, kemarin dari Aceh sampai saya sapa. Nah sekarang saya ingin menyapa teman-teman saya ya, teman-teman kita ya, dari Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri bertempat tinggal di Provinsi Lampung ya, khusus Provinsi Lampung, karena ini banyaknya ada 24 orang ya sampai saat ini.
Dari Provinsi Lampung, satu pertama Ibu Fajariah, pensiun 2006. Di akunnya Isnawati memperkenalkan diri Bapak Samidi, pensiun tahun 2023. Ibu Kusdiwiarti itu pensiun 1 Januari 2023. Bapak Mamat Yanti pensiun 2017. Bapak Muhtar Effendi, Bapak Rama Kenji, Ibu Sri Sunarti, Bapak Saparudin ya itu pensiun Oktober 2016 dari kantor pendidikan. Bapak Tusiman ya, lalu Ibu Niketut Tarmi ya, Ibu Niketut Tarmi ya, pensiunan guru SMP tahun 2025 itu yang memperkenalkan diri dari Provinsi Lampung namun tidak menyebutkan kabupaten kotanya. Lalu ini yang akun APA21 ya, itu memperkenalkan diri Kota Bandar Lampung ya. Lalu Ibu Hayaniwati dari Bandar Lampung, itu pensiunan guru SMP Negeri Bandar Lampung. Lalu Ibu Mardianita ya dari Bandar Lampung. Ini akunnya Pratiwi Sunaryadi ya, memperkenalkan diri Bapak ER Subari dari Bandar Lampung, Ibu Yuli Fatonah dari Bandar Lampung, Ibu Lili Herlina dari Bandar Lampung. Jadi yang memperkenalkan diri dari yang di kota Bandar Lampung itu ada 6 ya, yaitu akun APA21 iya, Ibu Hayaniwati, Ibu Mardianita, Bapak ER Subari, Ibu Yuli Fatonah, dan Ibu Lili Herlina. Lalu kemudian yang di Kabupaten Lampung Utara itu ada 2 ya, yang Bapak Lukman Meja, lalu Ibu Sri Pujiastuti itu dari Kota Bumi ya, Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara, yang pensiunan tahun 2021 PNS, guru SMA Negeri 4 Kota Bumi, Lampung Utara ya. Lalu yang dari Lampung Tengah, ini ada 2 ya, Ibu Kartini dan Bapak Yasir Ishar, di mana Bapak Yasir Ishar pensiun 2015. Sedangkan dari Lampung Timur ada 3, Ibu Tuti pensiun 2013, lalu akun Muti Musik Ramtim ya, dan akun Nita Nit memperkenalkan diri Bapak Mulyadi ya dari Pasir Sakti Lampung Timur, itu pensiunan guru SMA Negeri Pasir Sakti 1 September 2022. Sedangkan dari Tanggamus ya Lampung itu memperkenalkan diri Bapak Heriana, akunnya Dayat Oke ya, tapi memperkenalkan diri Bapak Heriana dari Tanggamus Lampung pensiunan tahun 2018 ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan ya, itu untuk yang pada video selanjutnya nanti saya akan menyapa dari Provinsi Banten ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.